Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam forum intelektual muda. Hari ini program diskusi yang sangat berbeda dari biasanya. Begini Bang, berbicara COVID ya. Kita ini udah mau 2 tahun ya. Dan pemerintah sudah mengupayakan dengan berbagai upaya lockdown, kemudian ada karantina wilayah. Hari ini yang lagi kita jalani adalah PPKM, dari mulai PPKM 1 sampai level 4. Nyatanya dengan kita sering mengecek berita, dengan pemerintah menerbitkan berbagai aturan, masih stuck gitu. Artinya tingkat kematian juga setiap hari masih bergelimpangan, masih tinggi. Adapun dari kasus-kasus yang tersebut itu tersebar di berbagai wilayah. Jawa Timur sekitar 2.122, kemudian disusul dengan Jawa Barat 1.747. Nah, kemudian Jawa Tengah juga menyumbang 1.236 kasus baru. Ini hari ini tanggal 21. Nah, kemudian ini menjadi sebuah pertanyaan besar dan perlu dan sangat penting untuk didiskusikan pada malam hari ini, bahwa hari ini juga banyak elemen organisasi, ya sebut saja organisasi PMII, sudah menyinggung tentang hal tersebut, yaitu mengenai COVID-19 ya. Namun kemudian kita sebut saja ketua umum lah yang berbicara di media hari ini sudah menjurus ke impeachment atau pemakzulan. Nah, ini saya kira COVID-19 yang terjadi hari ini atau yang disinggung atau disanggah oleh Ketua Umum PBPMII ini bukan solusi, tetapi ini sebuah menjurus ke impeachment atau sebuah pemakzulan, di mana letak kritik. Harusnya kan kritik bukan seperti itu. Oke, baik. Hari ini kita telah mengundang Bang Jaki, udah kembali ke forum kita yang memang beberapa hari yang lalu menghilang begitu. Ya bisa jadi menyaloh. Kemudian ini ada tokoh muda, kita harus perkenalkan juga. Ini tokoh muda regenerasi ya. Ini namanya Aldi. Dia latar belakang dari salah satu organisasi yang tadi saya sampaikan begitu. Dia juga punya jabatan yang strategis di organisasi tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, prolog ini akan langsung dijelaskan oleh Aldi. Bagaimana tanggapan dari tokoh muda mengenai hal tersebut? Mungkin ada gagasan-gagasan yang sangat luar biasa untuk kita simak pada malam hari ini. Silakan Bang Aldi, pakai mikrofonnya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, saudara pembawa acara yang hari ini telah mengundang saya untuk menyampaikan dan sedikit memberikan titik terang kemudian kondisi yang sekarang kita hadapi ini kan kita telah mengalami banyak hal-hal yang sifatnya itu berbau kegagalan dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya apa yang tadi saudara moderator sampaikan itu adalah bagian dari keresahan dari teman-teman mahasiswa, khususnya sahabat-sahabat yang ada di Cipayung Plus, untuk mengkritik pemerintah agar pemerintah bisa memfungsikan kewajibannya sebagai negara yang mempunyai satu kekuasaan yang luar biasa untuk memaksimalkan upaya pemberhentian laju atau upaya mengurangi laju
penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Ya. Nah, sehingga kita melihat bahwa ada berbagai macam hal-hal yang perlu diingatkan kembali dari mahasiswa, kalangan aktivis intelektual yang mempunyai kesadaran sosial dan kesadaran intelektual itu untuk bahwa pemerintah harus mampu untuk menanganinya, harus mampu untuk menekan laju penyebaran COVID ini. Karena kita menilai bahwa harusnya hadiah kemerdekaan kita tadi, misalnya pada tanggal 17 Agustus yang lalu, itu harusnya Presiden paling tidak bisa mengumumkan bahwa angka penurunan COVID-19 atau angka kematian itu bisa ditekan dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, PPKM, kemudian pembatasan-pembatasan skala kecil di tingkat desa, di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan di tingkat kota serta provinsi. Ini harusnya menjadi laporan pemerintah kepada masyarakat sebagai hadiah dari ulang tahunnya kemerdekaan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Tapi itu ternyata tidak disampaikan. Bahkan jelas-jelas misalnya penurunannya ini semakin meningkat, kasus kematian juga semakin besar. Pidato kenegaraan Presiden tidak menyinggung evaluasi atau permintaan maaf beliau terhadap kasus-kasus yang telah terjadi. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu bentuk dimulainya kenapa kita harus mengkritik pemerintah. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini berangkat dari prinsip kesadaran kita bersama bahwa perlu ada kekuatan dan perlu ada kerja-kerja besar lagi oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah kenaikan atau kematian atas virus karena virus COVID tadi. Yeah. Nah, saya sih menilai bahwa bentuk dari kritikan ini juga adalah bentuk upaya untuk kerja bersama antara pemerintah, kemudian mahasiswa, sama-sama menangani laju COVID ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita pun dari teman-teman Cipayung juga melakukan berbagai macam upaya. Kemarin baru saja kita telah melaksanakan kegiatan vaksinasi kedua yang sebelumnya sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali, di vaksinasi pertama, kemudian di vaksinasi pertama lagi di Ciputat, kemudian vaksinasi lagi di di UNJ. Dan misalnya ada lagi berbagai macam organisasi Cipayung yang lainnya, dia langsung live in ke masyarakat, merasakan penderitaan masyarakat bahwa mereka kekurangan sembako, kekurangan bahan pangan, ada pembagian bansos dan lain sebagainya. Semuanya bergerak, mahasiswa semuanya hari ini bergerak tanpa terkecuali, sehingga kritikan itu menjadi suatu saripati untuk melaksanakan fungsi dan peran mahasiswa sebagai agen dari perubahan dan agen dari kontrol dari pemerintah. Iya. Nah, ini yang penting. Oleh karena itu kita sepakat bahwa kita tidak bisa lagi saling menyalahkan dalam masa-masa yang seperti ini. Kita tidak bisa lagi saling dorong untuk siapa yang paling bertanggung jawab, tapi ini soal pertanggungjawaban dan kerja kita bersama dalam menangani pandemi ini. Ya, harus kesadaran kolektif ya. Kesadaran kolektif itu sangat penting. Oleh karena itu pemerintah dibantu oleh masyarakat bersama mahasiswa harus bisa melaksanakan itu. Oke, Pak Aldi. Nah, ini barusan kita sudah dengar bagaimana gagasan dan statement yang sudah disampaikan oleh Bang Aldi. Ini mengenai satu hal serupa. Ketum organisasi tersebut itu dia menjelaskan atau dia menyampaikan jadi lebih mengarah ke pemakjulan atau pengkudetaan lah, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak kan
sebagai kadernya ya, apakah salah satu pengurus dan pengurus aktif di dalamnya, apakah memang setuju atau seperti apa begitu dengan apa yang disampaikan oleh ketum organisasi tersebut? Silahkan Bang Aldi. Ya, saya kira ini adalah hal yang biasa-biasa saja karena ini bagian dari sekali lagi prinsip dari kesadaran intelektualnya seorang mahasiswa. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita merumuskan kajiannya, kajian ini kemudian berbentuk komprehensif dan memang bisa dipertanggungjawabkan secara pengetahuan dan ilmiah, sehingga kita berani untuk menyampaikan ini. Karena sekali lagi bentuk dari kritikan, protes apa segala itu kan bukan hal yang baru ya, yang digaungkan oleh mahasiswa-mahasiswa dalam berbagai agenda permasalahan yang terjadi di negeri ini, selalu menyampaikan kritikannya demi sebuah solusi dan perbaikan-perbaikan yang akan bisa dilakukan dan terjadi ke depan. Tapi kan itu hal yang biasa. Tapi kan itu bukan kritik. Saya kira soal statement yang disampaikan oleh ketum organisasi itu bukan kritik, jadi itu mengarah, gitu bahasanya, sudah mengarah ke pemakjulan. Kalau kritik kan sesuatu yang sudah disepakati oleh pemerintah, atau ada yang salah dari kata-kata, atau ada yang salah dari cara realisasi. Nah, ini lebih mengarah, mengajak gitu. Jadi seolah-olah mengajak untuk pemerintah itu sendiri untuk dijatuhkan begitu. Ya. Kan nggak ada kritiknya di mana kan? Saya baca kemarin itu. Ya, saya kira ini menjadi hal yang bentuk yang harus direnungi secara bersama-sama. Ada pemerintah yang selaku pemangku kebijakan, mahasiswa selaku agen kontrol dari pemerintah, harusnya ini mampu membuat suatu kekuatan baru. Ketika ada kritikan ataupun dalam bentuk apapun itu, harusnya ini menjadi kekuatan dorongan baru dalam upaya kerja-kerja kita untuk penanganan COVID. Nah, sebenarnya kita sebagai saya sendiri ya, sebagai seorang mahasiswa, saya akan lari kepada hal-hal yang substansial saja. Apa sih substansi dari misalnya statement atau pernyataan sikap dari kawan-kawan kita yang ada di Cipayung Pulse, itu berarti adalah bagaimana kerja-kerja kolektif tadi dalam melaksanakan dan berupaya untuk memaksimalkan upaya kita menurunkan angka penyebaran COVID-19 ini. Nah, saya kira lari ke substansi dan permasalahannya adalah mahasiswa menjadi organ penting di tengah masyarakat untuk mengingatkan kepada pemerintah bahwa pemerintah masih sedang bermain-main saja dalam penanganan COVID ini. Kita bayangkan bahwa ada PPKM level 1, level 2, level 3 itu masih belum membuktikan atau belum mengkonfirmasi keberhasilan dari strategi-strategi tersebut. Saya kira pada level PPKM 4 ini harus ada harus ada suara teman-teman mahasiswa dan civil society yang menyampaikan ini dengan lantang kepada Bapak Presiden ataupun kepada para menteri yang membantu dalam penanganan ini. Ini menjadi upaya kita untuk sekali lagi secara bersama-sama dalam mengentaskan permasalahan COVID ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Aldi atas penjelasan yang sangat luar biasa. Dan ini akan menjadi sebuah peringatan atau sebuah penggugah buat pemerintah dan masyarakat itu sendiri, agar memang COVID-19 ini tidak bisa dikerjakan oleh individu. Jadi harus kesadaran bersama, saling gotong royong gitu ya, saling membantu dan saling mengingatkan. Baik, ini sangat cerdas sekali ya untuk kita dengarkan. Selanjutnya, bagaimana pandangan atau sebuah gagasan yang sangat cerdas? Hari ini kita memang senang sekali udah didatangin langsung sama tokoh ikon utama kita, sudah di tengah-tengah kita, akan menjelaskan. Silahkan Bang Jaki, bagaimana pandangan Bapak ini mengenai keruwetan yang terjadi saat ini? Iya. Sebelumnya kepada netizen, kami berbicara COVID ini bukan berarti kami tidak melanggar protokol kesehatan. Sebelumnya kami di sini juga sudah melakukan PCR dan swab antigen.
Itu harus kita klarifikasi dulu kepada netizen lah, karena kan kita tidak memakai protokol kesehatan. Negatif. Alhamdulillah kita semua di sini negatif. Nah, di sini pula kita berbicara, Bung Ajengan, dilihat ini agak sakit ini. Oh, saya kemarin habis di luar kota. Jadi ya masuk angin sudah hal biasa. Gitu. Mungkin saya belum minum obat lah. Oke. Ya. Nah, inilah berbicara di luar kota, ada statement daripada hadiah kemerdekaan bagi Indonesia yang langsung disampaikan oleh presiden kita, bahwa mengenai PCR diturunkan dari 450 sampai dengan 525, kata beliau. Nah, instruksinya itu jelas langsung dari presiden, kemudian langsung diimplementasikan oleh Kimia Farma pada hari itu pula. Tetapi yang dibalikkan kembali harganya tersebut menjadi sebuah keanehan. Seorang BUMN tidak patuh terhadap presiden, tetapi patuhnya terhadap komisaris atau pemegang saham. Ini yang keanehan di negeri tercinta kita ini. Itu menjadi salah satu keanehan. Yang kedua lagi, berbicara PCR yang disampaikan oleh presiden diharuskan secepatnya dilaksanakan. Nah, pengalaman saya ini menjadi sebuah catatan bagi presiden bahwa hal yang disampaikan dan diinstruksikan langsung oleh presiden banyak sekali masih tidak melakukan di daerah-daerah. Bahkan di Kimia Farma sendiri hasilnya bukan 1 kali 24 jam, tetapi H+3 setelah kita melakukan PCR. Oh, jadi panjang ya waktunya. Iya, bagaimana mau menurunkan angka kematian? Iya. Kita colok hari ini, 3 hari kemudian hasilnya jadi 3 hari, bila kita nggak tahu mati positif atau negatif kan kita nggak tahu ini. Masalahnya 3 hari loh. Kalau itu yang dengan angka yang diinstruksikan presiden ya. Iya. Tapi kalau yang tidak dengan instruksi presiden, dengan harga yang luar biasa, ada yang 795, bahkan saya menemukan, bahkan bukan saya saja, ini ada salah satu staf dari kementerian, saja dia kunjungan di daerah Kalimantan Selatan, terkejut biaya PCR. Kok mahal banget, lebih daripada dari Jakarta katanya. Harga tiket? 2 kali lipat, bos. Bukan lagi 1 kali lipat, 2 kali lipat. Habis dong bang. Lebih daripada habis. Inilah kok instruksi presiden yang katanya adalah kepala negara dan kepala pemerintahan kita diacuhkan. Diacuhkan ya. Gimana Bapak Presiden? Saya kira presiden ini tujuannya baik. Cuman ini yang bisikan-bisikan setannya itu loh. Jadi saya secara pribadi kali ini tidak mungkin bisa berubah signifikan kalau yang main utamanya itu tidak diganti. Ini kan kita sudah tahu bersama yang bermain ini hanya itu saja, seperti yang setelah didiskusikan beberapa waktu yang lalu. Ini masih aja. Iya, kita sebut langsung aja ya, Bung Ajengan. Iya, oligarki lah. Inilah permainannya oligarki, Pak Presiden. Aduh. Ini bisa jadi bumerang dan bisa berakhir game over. Nah, ya, kalau ini dibiarkan terjadi. Inilah kita ingin mengantisipasinya kepada kepala negara, simbol loh. Ya. Kepala negara itu adalah simbol daripada rakyat Indonesia. Jadi jangan dianggap bahwa presiden ini hanya jadi boneka saja gitu. Jangan dianggap boneka saja. Iya, saya kira
Ya dari perkembangan dari mulai terbitnya kasus tersebut sampai sekarang gini-gini aja. Tidak ada perubahan yang memang signifikan dengan berbagai upaya. Udah apa namanya dengan biaya yang sangat panjang, banyak pengeluaran. Sedangkan hasil daripada upaya tersebut berapa? Masih tinggi begitu, stagnan begitu. Oh, luar biasa itu. Yang menjadi sebuah kondisi sekarang ya, menjadi sebuah keanehan bagi kita semua, statement daripada para pengusaha alat PCR. Mereka katanya rugi. Datang dari mana ruginya? Rugi dari mana? Sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Ada beberapa rumah sakit, bahkan para pengusaha alat kesehatan, labanya lebih dari 100 M. Iya. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Dan Bang, saya lihat kita udah masuk. Dari mana kau menurunkan sedikit saja, maksudnya seperti itu. Bukan kan sedikit dalam artian labanya akan sedikit juga ya, untuk kemaslahatan orang banyak ya. lah. Intinya ini tidak ada keberpihakan untuk rakyat kecil. Iya. Begitu. Udah selesai sampai di situ. Disinilah. Jadi kepada kepada presiden dan para pemangku kebijakan, tolong lihat ke bawah, jangan cuma di atas meja. Jangan lihat ke langit gitu, ke atas. Sekarang pura tuli ya. Seperti itulah. Dan bahkan itu yang pertama, yang kedua adalah kita berbicara. Saya mendengar daripada beliau tadi adalah vaksinasi. Vaksinasi yang dilakukan saat ini, kalau di ibu kota Jakarta dan sekitarnya itu kan menurunkan. Udah berjalan dengan masif baik lah. Ya. Tapi kalau di daerah-daerah, kalau kita dilihat itu semua bergerombol. Bagaimana kita ingin memutus kadang-kadang nggak masuk di akal itu. Ini menjadi sebuah, inilah coba lihat pemangku kebijakan turun langsung ke bawah. Bagaimana bergerombolnya kita untuk melakukan vaksinasi itu. Ya, jadi kalau dikatakan sama Pak Aldi ini ya, jangan main-main gitu. Iya. Kan ini hidup mati orang banyak, Bos. Iya. Itulah. Itu yang menjadi sampai argumentasi bahkan narasi saya untuk kawan-kawan pendengar netizen, bahwa ternyata masih banyak kekurangan yang ada saat ini. Bahkan mungkin nanti karena gemercik-gemercik di daerah ini sudah mulai resah, udah mulai kedengeran. Itulah. Udah mulai resah, udah mulai gerah gitu. Terima kasih, Bang Zakai, atas argumen dan narasi yang sangat luar biasa. Ini menjadi sebuah kesimpulan bagi saya dan juga bagi para pendengar, para pemirsa di luar sana, menjadi perhatian bahwa kita itu hari ini harus sadar kolektif atau ditangani dengan bersama, tidak bisa dengan berjalan sendiri-sendiri. Dan tadi kita sudah dengar bahwa untuk pemerintah itu sendiri jangan main-main dengan COVID-19 ini. Bongkar pasang dan sebagainya. Sebelumnya saya mau sedikit aja. Saya meminta kepada Presiden hapuskan PCR. Dan hapuskan PPKM. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua pembicara telah kita dengarkan. Saya Ruslan Effendi dari Forum Intelektual Muda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.